Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat di pembelajaran geografi. Oke, hari ini kita akan membahas masalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Halo siswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua kan? Oke, sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, apa itu poros maritim dunia? Iya, poros maritim artinya adalah pusat laut. Betul, jadi Indonesia sebagai pusat laut di dunia, khususnya dalam apa kira-kira? Iya, untuk transportasi dunia. Ya, untuk lebih jelasnya, dari kita belajar apa? Kita lihat ya. Materi yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Yang kedua adalah potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ngomong-ngomong, kalau bicara tentang poros maritim atau tentang laut Indonesia hari ini, kira-kira apa yang menarik ya? Iya betul. Jadi hari ini kita sering mendengar kata-kata tol laut. Betul. Apa itu tol laut? Ya, kita ada baiknya kita belajar tentang apa itu tol laut. Kita lihat yang berikut. Tol Laut Indonesia. Apakah itu tol laut? Tol laut bukanlah jalan tol di atas laut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut. Presiden Jokowi melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia. 6 jalur pelayaran tol laut, negara siap hadir di seluruh Nusantara. Rute 1, Tanjung Perak, Wanci, Namlia, Fakfak, Kaimana, dan Timika. Rute 2, Tanjung Perak, Kalabayi, Moa, Saum Laki, Dobo, dan Merauke. Rute 3, Tanjung Perak, Laratungka, Leoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Rute 4, Tanjung Priuk, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, dan Biak. Rute 5, Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, dan Babang. Rute 6, Tanjung Priuk, Terempa, dan Natuna. Tol laut memuat bahan-bahan pokok, barang, ternak, serta penumpang. Jika kapal tol laut melintas secara rutin dan terjadwal di rute yang sama, maka bisa dipastikan disparitas harga akan berkurang. Ayo perkuat poros maritim dengan tol laut. Iya, jadi kita sudah tahu hari ini bahwasanya tol laut itu kan tol di atas laut. Tapi apa tadi? Iya betul, adalah trayek perjalanan, trayek pelayaran, trayek transportasi di laut. Nah, dengan adanya program tol laut dari pemerintah diharapkan transportasi di laut semakin lancar. Ya, demikian itu yang dinamakan tol laut. Jadi tol laut itu adalah usaha pemerintah untuk membangun trayek-trayek perjalanan di laut supaya lancar ya. Oke, kita lanjutkan materinya yang memang hari ini kita akan belajar tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ya. Kita tahu Indonesia itu adalah negara maritim atau negara kepulauan atau negara yang kaya akan laut, di mana laut Indonesia itu adalah 70% dari wilayah Indonesia. Jadi hanya 30% yang daratan ya.
Dan Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia. Ingat, 40%. Nah, di mana 4 titik strategis itu? Ada yang tahu? Oke, kita lihat mana 4 titik strategis itu. Ya ini. Jadi ada di Selat Malaka yang pertama, yang kedua di Selat Sunda, yang ketiga di Selat Lombok, dan yang keempat adalah di Selat Makassar. Betul. Nah, yang pertama di Selat Malaka. Ingat, kita punya Selat Malaka yang sangat strategis untuk jalur perdagangan dari negara lain, jalur perjalanan kapal dari negara lain itu masuk wilayah Selat Malaka, yang mana di sini ada 3 negara yang dilaluinya, yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Dan negara-negara yang dilalui oleh pedagang, jalur perdagangan ini sangat potensial untuk mendapatkan devisa, ya, termasuk Indonesia. Nah, yang kedua adalah Selat Sunda. Oke, di Selat Sunda ini juga jalur penting, ya, pelayaran dunia. Dan kita tahu Australia bisa masuk wilayah Malaysia, wilayah Singapura itu dari Selat Sunda juga. Sehingga Selat Sunda ini adalah jalur titik strategis juga, titik penting bagi pelayaran dunia. Yang ketiga adalah di Selat Lombok. Nah, Selat Lombok ini juga penting karena juga orang Australia bisa lewat sini untuk menuju Filipina, Jepang, bisa lewat Selat Lombok ini. Dan yang tak kalah pentingnya juga di Selat Makassar. Di Selat Makassar ini juga bisa dilalui jalur dari Jepang, Filipina masuk ke Australia dan Selandia Baru, ya. Nah, ini adalah 4 titik strategis yang dimiliki oleh Indonesia dalam pelayaran internasional, ya, di samping selat-selat yang lain. Nah, dia secara internal Indonesia itu memiliki alur laut kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI, di mana ALKI ini ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A sampai 3C, ya. ALKI 1 ini titik utamanya di Selat Sunda, ya. Kemudian berlanjut di Selat Kalimantan, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang tadi mungkin salah satu jalur di trayek tol laut tadi, ya. Kemudian ALKI 2 itu ada di melalui jalur Selat Lombok, yang tadi titik strategis yang kedua, ya. Yang ketiga yang kedua tadi Selat Lombok. Kemudian ke Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Kemudian di ALKI 3 ini kenapa ada 3A, 3B, 3C? Nah, ternyata di sini ada 3 wilayah yang sama, ya, di ALKI 3 itu, yaitu ada Laut Maluku, Samudra Pasifik, dan Laut Banda, Laut Seram maksud saya. Nah, tapi diawali dengan laut yang berbeda, yaitu di ALKI 3A itu diawali dengan Laut Sau, Selat Bombay, dan Laut Banda. Sementara di ALKI 3B dilalui dari Laut Timur, Selat Leti, dan Laut Banda juga, ya, ada di sini. Berarti ada yang sama, ada 4 ternyata, ya, Laut Banda. Kemudian di yang ketiga C itu melalui Laut Arafuru, ya, sehingga ini ada titik-titik yang sama, makanya ada 3A, 3B, 3C, ya. Kita lanjutkan poin D sekarang, ya, yaitu tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, kita lihat potensi sumber daya kelautan Indonesia itu ada 3, ya. Yang pertama adalah sumber daya terbarukan, yang kedua adalah sumber daya tidak terbarukan, dan yang ketiga adalah jasa. Nah, kalian tahu sumber daya yang terbarukan itu apa? Iya, betul. Yang sumber daya terbarukan adalah apa kira-kira? Iya, betul, adalah perikanan. Jadi laut ini punya sumber daya terbarukan berupa ikan, di mana ikan di laut insya Allah ditangkap berapapun tidak pernah habis. Itu faktanya, sampai hari ini ikan di laut masih ada. Ini menunjukkan ikan ini adalah sumber daya yang terbarukan, ya. Nah, di mana kita lihat kontribusi ekspor ikan di Indonesia yang terbesar didominasi oleh udang, yaitu sebesar 1.393 juta US dollar, ya. Kemudian disusul tuna ini
492 juta dolar ya, US dollar. Nah, ada 6 kawasan utama tuna ternyata di Indonesia ini ya, yaitu di Samudra Hindia bagian Sumatera, Samudra Hindia bagian Jawa, Selat Makassar ya, Teluk Cendrawasih, Teluk Tomini, dan Laut Banda ya. Nah, bahkan tuna ini dikatakan 22% penyumbang produksi perikanan nasional pada 2016 ya. Kita lanjut pada jenis-jenis perikanan ya. Perikanan ternyata ada dua, yaitu perikanan tangkap, yaitu yang di laut tadi ya. Kemudian ada istilah perikanan budidaya, yaitu yang dipelihara ya. Nah, kalau di laut tinggal tangkap itu namanya perikanan tangkap, karena kita tahu di laut nelayan tinggal tangkap ya, tidak pakai melihara. Sementara kalau ditambah di kolam itu adalah budidaya, karena harus ada pemeliharaan dan pengembangbiakan. Nah, untuk ada dua kelompok perikanan laut, yaitu kelompok ikan pelagis ya, hidup di permukaan laut yang tersebar di hampir di seluruh perairan Indonesia. Nah, contohnya apa? Itu adalah ikan cakalang, tuna, layang, kembung, dan lamun. Dan kelompok ikan yang kedua adalah demersal, itu hidup di dasar laut. Ya, ini contohnya apa? Yaitu kakap merah ya, betul. Kita lanjut ke berikutnya itu. Nah, ini tentang potensi laut yang tidak kalah pentingnya, yaitu energi kelautan. Nah, energi kelautan di Indonesia ini ada di dunia ya, tidak hanya di Indonesia, itu ada energi gelombang laut, ada energi pasang surut atau tidal energy, kemudian energi panas laut, ocean thermal ya. Tetapi teknologi energi kelautan ini di Indonesia jarang dipakai, karena memang di Indonesia untuk memakai ini terlalu mahal biayanya ya. Kita lebih suka pakai PLTA atau pusat listrik tenaga air ya. Yang berikutnya adalah sumber daya yang tidak terbarukan ya. Contohnya apa sumber daya yang tidak terbarukan? Kira-kira? Iya, tepat. Jawabannya adalah sumber daya minyak dan gas bumi. Yaitu karena kita tahu di Indonesia ini kaya akan penambangan dasar laut. Di Jawa Timur itu banyak sekali terdapat tambang minyak bumi ya. Termasuk juga di daerah Sumatera, Jawa itu kaya akan tambang minyak dan gas bumi ya, di laut-laut lepas terutama ya. Itu adalah kekayaan yang sifatnya tidak terbarukan. Mengapa tidak terbarukan? Karena untuk mengembalikan minyak ini butuh waktu yang lama ya. Cadangan minyak ini karena berasal dari jasa ternik yang berjuta-juta tahun terpendam ya. Nah, sektor yang tidak kalah pentingnya di laut adalah sektor jasa. Apa itu sektor jasa di laut? Kita lihat misalnya wisata laut ya. Kita tahu wisata bahari itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Jadi kita tahu wisata bahari ini cukup banyak ya di Indonesia. Bali itu terkenal karena wisata, ada Laut Kute di sana ya, ada Laut Sanur, Pantai Sanur di situ maksud saya. Kemudian di Jawa juga ada Karimun Jawa, ada Pulau Seribu, di Jogja ada Parangtritis dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh adalah wisata bahari yang sangat penting ya, yang harus dikembangkan potensinya ya. Nah, biasanya untuk wisata bahari ini kegiatannya seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwa liar, sejarah maritim, dan lain-lain ya. Industri jasa yang lain adalah ini ya, industri sektor maritim yang inovatif seperti desain kapal, konstruksi kapal, perdagangan kapal, dan pengoperasian kapal. Ini adalah jasa-jasa di sektor maritim. Di Indonesia punya PT PAL yang merupakan jasa desain kapal dan konstruksi kapal ya. Nah, jasa angkutan laut ini juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah industri sektor jasa yang sangat potensial. Karena apa? Kita tahu ekspor impor itu yang terbesar dari laut. Memangnya kita ekspor pakai pesawat ya, sangat sedikit sekali ya. Sehingga menurut saya yang paling besar potensi laut adalah
adalah ekspor impor itu melalui laut, karena kapal bisa mengangkut ribuan ton ya. Ini bisa lihat gambarnya ini ya, bisa ribuan ton, bisa mengangkut barang ekspor impor antara negara itu ribuan ton ya. Jadi ingat, transportasi kapal lewat laut itu adalah transportasi sangat penting, karena ekspor impor rata-rata ya lewat laut ini, karena barang yang dibawa kapal itu relatif besar atau muat besar ya. Contohnya jasa pelayanan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan sumber daya kelautan ini sangat penting. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus bisa memanfaatkan potensi laut Indonesia yang sangat strategis. Setuju kan? Oke, hari ini cukup sekian ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.